Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa Diatna Asamsi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alam dan manusia di mata kuliah pendidikan agama Islam. Oke, jadi keindahan dan keteraturan alam semesta menjadi bukti nyata atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat suci Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk merenungkan ciptaan Allah, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, silih berganti malam dan siang. Kapal-kapal yang berlayar di lautan membawa apa yang bermanfaat bagi manusia dan hujan yang Allah turunkan dari langit. Lalu menghidupkan dengannya bumi sesudah mati dan mengembalakan di dalam segala macam binatang, dan tiupan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang menggunakan akalnya. Dengan mengamati alam, manusia dapat belajar tentang kebijaksanaan, kasih sayang, dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam juga menjadi sumber pembelajaran dan inspirasi bagi kemajuan manusia. Yang selanjutnya, dalam Islam, manusia dipahami sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna. Keberadaan manusia di bumi ini bukan kebetulan, melainkan atas kehendak dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam berbagai ayat Al-Quran seperti surat Al-A'raf ayat 18, dan Dia telah menciptakan kamu dan segala yang ada di bumi dengan penuh hikmah dan kesempurnaan. Dan surat Al-Hajr ayat 29, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di bumi. Makhluk istimewa dengan kemampuan luar biasa. Manusia dikaruniai akal budi, kemampuan untuk belajar, dan potensi untuk berkarya. Dengan akal budinya, manusia dapat memahami ilmu pengetahuan, membedakan baik dan buruk, serta memilih jalan hidup yang benar. Kemampuan belajar memungkinkan manusia untuk terus mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Potensi untuk berkarya mendorong manusia untuk menciptakan berbagai hal yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Selanjutnya, manusia sebagai khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia amanah sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Dan Dia telah menjadikanmu sebagai khalifah di bumi. Khalifah berarti pemimpin atau pengurus. Ini menunjukkan manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan memanfaatkan alam secara bijaksana. Betul. Selanjutnya, yaitu potensi dan sifat manusia. Manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki potensi dan sifat yang luar biasa. Potensi ini merupakan anugerah Allah yang harus dikembangkan dengan optimal, sedangkan sifat-sifatnya merupakan karunia Allah yang harus dijaga dan diamalkan. Istilah-istilah manusia dalam Al-Quran itu ada Al-Bashar, ada di surat Al-Bashar, Al-Insan, Al-Nas, Bani Adam, dan Al-Insaniyah. Manusia dari alam ke alam, perjalanan ciptaan Allah yang istimewa. Dalam Islam, konsep manusia sebagai ciptaan Allah memiliki dimensi yang luas, melampaui keberadaan fisik di dunia semata. Manusia dipahami sebagai makhluk yang melalui perjalanan dari alam ke alam dengan kekhususan dan tanggung jawab yang besar. Asal mula manusia diciptakan dari saripati tanah. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari unsur tanah di surat Al-Hajr ayat 26. Ini menandakan berkaitan manusia dengan alam. Tubuh manusia itu terbentuk dari unsur-unsur yang ada di bumi, membuatnya terikat dengan siklus kehidupan dan kematian. Kehidupan di dunia dengan dengan tanggung jawab. Manusia diberi kesempatan untuk hidup di dunia, menjalankan peran sebagai khalifah atau pemimpin dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yaitu memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Manusia tidak boleh merusak atau mengeksploitasi alam secara berlebihan, menjaga keseimbangan ekosistem,
Manusia juga bertanggung jawab untuk melestarikan alam dari keberlangsungan hidup. Yang terakhir adalah membangun peradaban yang baik. Manusia diberi kemampuan untuk berkarya, berinovasi, dan membangun peradaban yang sejahtera. Perjalanan menuju akhir kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kehidupan di dunia bersifat sementara. Setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Dalam surat Al-An'am ayat 102, selama hidup di dunia, manusia harus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Ini dilakukan dengan ada 3, yaitu menjalankan ibadah dan amalan soleh, ibadah dan ibadah dan dan berbuat kebaikan menjadi bekal manusia di akhirat. Yang kedua, menyempurnakan akhlak, manusia harus berusaha menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Yang ketiga, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan akhir manusia adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.